Bismillahirrahmanirrahim. Kantor Kerjasama Dakwah, Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam bagi para pendatang di daerah Rabwah, Riyadh dengan bangga mempersembahkan silsilah studi Islam terpadu mata kuliah Tauhid untuk level pemula dengan penyaji Ustadz Fir'adi Nasruddin Abu Ja'far LC. Urgensi dan makna La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga ke hari ini masih terus mencucurkan karunia, nikmat, inayah dan hidayahnya sehingganya kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu tafaqquh fiddin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita di dalam meniti hidup dan kehidupan ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada beberapa menit ke depan kita akan sama-sama mempelajari, memahami dan menghayati ahamiyatu asyhadatain, urgensi dua kalimat syahadat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kalimat syahadat merupakan asas utama dan landasan penting bagi rukun Islam. Tanpa syahadat, maka rukun Islam yang lainnya akan menjadi runtuh, menjadi roboh. Begitu pula dengan rukun iman. Tegaknya syahadat dalam kehidupan seorang individu, maka akan menegakkan ibadah dan din dalam kehidupan kita, di mana dengan syahadat akan memberikan motivasi yang sangat kuat terhadap tingkah laku, akal pikiran, dan memotivasi kita untuk melaksanakan rukun Islam yang lainnya. Menegakkan Islam, mestilah menegakkan rukun Islam terlebih dahulu. Dan untuk tegaknya rukun Islam, mesti tegak syahadat dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Hal ini seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa saumi Ramadan. Islam didirikan, dibangun di atas 5 dasar, 5 pilar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pilar yang pertama yaitu persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya
Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wal haji, menunaikan ibadah haji. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kalimat syahadat mesti kita fahami, mesti kita pelajari dengan benar. Karena di dalam kalimat syahadat terdapat makna yang sangat dalam. Dengan syahadat, maka kehidupan kita akan dijamin bahagia di dunia dan di akhirat. Syahadat merupakan kunci kehidupan dan tiang daripada din ini. Oleh karena itu, mari kita memahami urgensi syahadatain. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Paling tidak ada 5 urgensi dari kalimat syahadatain ini. Di antaranya yang pertama adalah bahwa syahadatain merupakan madkhalun ilal Islam, sebagai pintu gerbangnya Islam. Syahadat menjadi urgen karena dengan bersyahadat seseorang boleh menyebut dirinya sebagai seorang muslim. Seseorang boleh memproklamirkan dirinya sebagai seorang muslim. Syahadat menjadi kunci seseorang untuk memasuki gerbang Islam. Kepahaman seseorang dengan Islam sangat bergantung kepada kepahamannya terhadap makna syahadat ini. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah tentang kisah masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ia berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqult, Assalamu alayka ya Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya aku berkata, "Salam kesejahteraan untukmu wahai Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, adalah utusan Allah." Maka setelah aku mengikrarkan 2 kalimat syahadat ini, fara'aitu al-istibsyara fi wajhi. Aku melihat wajah beliau berseri-seri, pertanda kebahagiaan yang tiada taranya. Begitu pula Ibnu Hisham rahimahullah juga menyebutkan dalam kitab sirahnya yang sangat fenomenal tentang kisah masuk Islamnya Khalid bin Walid, sang panglima agung bagi umat Islam, di mana Khalid bin Walid radhiyallahu an datang ke Madinah untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Fasallamtu alaihi wa qultu inni ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Aku mengucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian aku berucap, "Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa annaka Rasulullah, dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah, adalah utusan Allah." Maka setelah mendengar ikrarku ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhamdulillahilladzi hadak ilal Islam." Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu kepada Islam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ketika seseorang telah memasuki pintu gerbang Islam, maka berarti ia telah berada di tempat yang aman, di tempat yang terlindungi, di mana darah dan hartanya menjadi haram bagi kaum muslimin yang lain. Sebagaimana termaktub dalam Sahih Muslim